Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan insektisida yang mempunyai bahan aktif triazofos. Nah, kebetulan triazofos ini yaitu dengan kandungan 200 gl atau gram per liter. Nah, triazofos yang saya akan jelaskan yaitu mempunyai merek dagang Raiden. Nah, Raiden ini salah satu produk dari perusahaan Tanindo, dari perusahaan Tanindo. Nah, Tanindo ini namun lebih dikenal oleh para petani yaitu mengatakannya perusahaan cap kapal terbang. Ini ada tulisannya cap kapal terbang, tapi rata-rata memang petani lebih mengenalnya yaitu Tanindo. Nah, terus di sini yang saya akan jelaskan yaitu sistem cara kerja insektisida ini dan sasaran apa saja, yang jelas untuk penyemprotan atau untuk mengendalikan hama apa saja. Jadi sifat insektisida ini yaitu mempunyai sifat racun kontak dan lambung. Nah, jadi kalau racun kontak dan lambung itu rata-rata itu cara kerjanya itu cepat dalam membunuh hama sasaran, karena sifatnya itu racun kontak dan lambung. Nah, apabila insektisida yang kita aplikasikan ke tanaman, nah terus langsung mengenai hama sasaran, maka hama tersebut akan langsung mati, karena di sini sifatnya kontak seperti itu. Nah, terus selain itu juga ternyata kelebihan dari bahan aktif triazofos ini mampu bukan membekukan ya, tapi mampu mengurangi tingkat kefertilan telur hama. Jadi bisa mengatakan apabila kita dalam mengaplikasikan insektisida yang mempunyai bahan aktif triazofos, maka secara langsung kita juga sudah membasmi telur-telur hama. Jadi bukan hanya saja hama yang kita basmi, namun kita bisa membasmi telurnya. Nah, menurunkan tingkat fertilitas, artinya telur yang tadi secara bahasanya itu fertil atau normal, apabila terkena insektisida bahan aktif triazofos ini, maka telur serangga itu akan busuk. Kalau bahasa kayak telur ayamnya itu busuk atau kopong, nah nanti itu tidak bisa menetas seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan juga yang dipunyai oleh bahan aktif triazofos. Nah, kalau untuk kawan-kawan silakan cari saja mereknya itu basing lah, yang penting bahan aktifnya yaitu triazofos. Nah, selain itu yang harus saya sarankan juga, kalau bisa bahan aktif triazofos ini jangan diberikan ke tanaman di fase generatif atau di fase waktu kita dalam pemetikan pemetikan buah seperti itu. Nah, itu salah satunya itu nanti ada efeknya, yaitu jadi kalau di tanaman cabai misalnya, itu cabainya itu warnanya tidak terlalu mengkilat. Nah, selain itu juga karena sifatnya ini sangat panas, kalau nggak salah ya, ini akan merusak agak merusak sel selaput dinding tanaman seperti itu. Nah, kalau bisa dosisnya rendah-rendah saja. Nah, kalau bisa kita berikan di fase pertumbuhan, dengan catatan di fase pertumbuhan dosisnya itu yaitu harus dikurangi, karena memang triazofos ini bisa ini ya, apa bahasanya itu ya, walaupun di sini kontak, tapi ini sangat mempunyai efek negatif bagi tanaman ya. Nah, apabila daunnya ini belum kuat, artinya sel jaringan ini belum kuat, maka di situ akan ada warna daun yang tadinya hijau, nah agak kayak kecoklat-coklatan seperti itu. Nah, ini salah satu efek samping overdosis bahan aktif triazofos. Nah, terus selain itu cara pemakaian ini bisa kita gunakan dengan cara disemprot. Nah, terus kalau disemprot itu dosisnya, kalau di fase pertumbuhan atau fase vegetatif kita bisa menggunakan 10 sampai 15 ml per tangki 16 liter seperti itu. Nah, di sini kita bisa semprotkan ke tanaman bawang merah, jeruk, kakao, dan kubis. Nah, ini ada 4 rekomendasi ya dari perusahaan Tanindo yang direkomendasikan untuk menyemprotkan bawang merah, jeruk, kakao, dan kubis. Nah, bawang merah itu untuk ulat gerayak, kalau jeruk itu untuk penggorok daun, dan apit itu hampir seperti trip ya. Nah, terus kakao ini untuk penggerak buah, dan kubis ini untuk perusak daun dan ulat krop. Namun walaupun di sini hanya 4 rekomendasi tanaman,
Namun saya ini penasaran, saya aplikasikan ke tanaman cabai dan tanaman tomat itu ya hasilnya bagus juga. Kalau untuk di tanaman cabai ini saya salah satunya untuk membasmi ulat gerayak dan telur-telur ulat penghisap buah atau penggerek buah. Nah, kalau di tanaman cabai itu kan sekarang yang jadi momok yang paling ditakutkan yaitu ulat penggerek buah atau ulat bor seperti itu. Nah, kalau untuk tanaman tomat, saya ini berbagi pengalaman ya, kalau bisa dosisnya direndahkan. Yang kalau tanaman cabai misalkan 15, kalau tanaman tomat 10 mili aja. Karena dulu itu pernah menggunakan insektisida ini untuk tanaman tomat, hasilnya hamanya mati dan telur-telurnya itu ke depan, artinya ke depannya telur-telur ini banyak yang tidak menetas, namun efek sampingnya yaitu daunnya agak mengkerut dan terus ada bintik overdosis dari obat ini, seperti itu. Nah ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan di video kesempatan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe channelnya. Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.